Oke, oh salah mijit ya, tadi malah di close. Oke. Rupanya saya ada salah pengertian. Frekuensi sudut itu maksudnya adalah ini ya. Oke, saya hapus deh kalau gitu. Ah, jadi begini. Maksud saya adalah ini yang B, ini yang B. Ini frekuensi. Nah, kalau frekuensi sudut itu adalah 125 radian per sekon itu ya. Ini A ya. Sebentar saya rapikan ini sebentar ya. Maaf. Oke, nah gini. Jadi yang nomor A itu mencari W. W itu adalah frekuensi sudut ya. 125 RPS, radian per sekon ya. Oke. Sekarang yang C. Nah, yang C. Periode sumber listrik. Nah, kalau periode itu sama dengan kebalikan daripada frekuensi ya. Atau kalau frekuensi kan ini, berarti kalau periode adalah 2pi per 125 gitu. Satuannya detik ya, sekon ya. Sekon. Oke. Sekarang lanjut D. Nilai tegangan maksimum. Tegangan maksimum yaitu Vmax. Vmax-nya kita lihat di sini bisa langsung kelihatan yaitu 120. Satuannya volt. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut yang E. Nilai tegangan efektif. Tegangan efektif E ya. Tadi tegangan efektif itu rumusnya adalah efektif ini adalah Vmax ya bagi dengan akar 2 atau 120 per akar 2. Ini kan kelihatannya kurang enak ya. Jadi saya kalikan lagi akar 2 per akar 2 biar enak kelihatannya. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 120 dibagi 2. Berapa? 60. Akar 2. Oke ya. Yuk kita lanjut lagi sekarang yang F. Ini cukup nggak ya layarnya? Nilai tegangan puncak ke puncak. Puncak ke puncak itu dari atas bawah ya. Jadi kalau Vmax itu tadi segini, maka puncak ke puncak itu 2 kali lipatnya ya. Tadi sudah dibahas ya. Vp adalah 2 kali Vmax. Vm aja lah ya. Jadi sama dengan 240 volt gitu ya. G. Nilai reaktansi induktif dari induktor, reaktansi induktif atau XL sama dengan W kali L ya. W-nya 125, L-nya 32 milihenry. Jadi 32 mili itu adalah 10 pangkat minus 3. Oke. Nah. Jadi 125 kali 32. Oke, saya lihat contekan dulu. Ya, ini hasilnya adalah 4 ohm ya. 4 ohm. Ya, silakan kalian hitung ya, 125 kali 32. Hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kemudian H. Nilai reaktansi kapasitif berarti XC. Rumusnya 1 per WC sama dengan 1 per W-nya 125 kali C
C-nya adalah 800 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat minus 6 ya. Waduh, nggak kebaca ya. Saya geser. Nah, ini ya. 10 pangkat minus 6. Ini mikro ya. Kalau mili 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 10 ohm. Ya, silakan kalian hitung ya. 125 itu kali 8 1000 ya. 1000. Jadi kan nolnya ada 5 ya. 1000 itu kan nolnya ada 3. Tambah 2 jadi 5. Ya kan? Kali 10 pangkat minus 6. Jadi 10 pangkat minus 1. Jadi 1 dibagi 10 pangkat minus 1. Hasilnya 10. Oke? Sekarang I, nilai impedansi. Wah, impedansi. Cukup nggak di sini? Impedansi rumusnya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat. R-nya tadi 8 ya. 8 ditambah. Nah, di sini XL dan XC. Ini 10 dikurangi 4 ya. Pokoknya mana aja yang terbesar nggak masalah ya. Sebetulnya 4 kurangi 10 sih, tapi nggak apa-apa. Kuadrat. Kuadrat. Oke. 8 kuadrat. Ini 6 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Jadinya adalah berapa? Ini 64 tambah 36, 100. Berarti hasilnya adalah 10 ya. Benar ya? Ini kan 6. 6 kuadrat 36. 36 tambah 64. 100 akar 100 10 ya. 10 ohm. Oke, ya tulis sebentar. Ya, betul ya. Oke, sampai I. Oke, ini kita geser dulu ya. Kita cari sekarang J. Nilai kuat arus maksimum. Oke, geser ke sini. Ya. Sip. Nah, sini. C. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, sip ya. Kuat arus maksimum. I max. Kalau kita nyari I max, tentu saja kita ngambilnya dari V max ya. Dibagi dengan Z. Nah, ini kan sama seperti hukum Ohm kan? Iya kan? I sama dengan V per R, tapi R-nya ini diganti dengan Z gitu kan? Z karena ini rangkaiannya ada 3, ada R, L, C. V max-nya tadi adalah V max-nya 120 volt. Jadi ini adalah 120 volt. Dibagi Z, Z-nya 10 ohm. Jadi sama dengan 12 ampere. Yes, ya. Sekarang K. Nilai kuat arus efektif. Wah, kuat arus efektif berarti IF. Nah, untuk mencari IF sama aja dengan tadi. Kalau yang T kan VF ya. VF itu V max bagi akar 2. Kalau ini berarti sama aja dengan I max dibagi akar 2. Jadi ini 12 dibagi akar 2. Biar enak kita kalikan akar 2 per akar 2. Biar apa? Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 12 bagi 2, 6 ya. Sisa akar 2 gitu. Jadi 6 akar 2. Gitu ya. K. Kemudian L. Nilai tegangan antara D dan E. Tegangan V D E. Nah, untuk nilai tegangan ya kita lihat di sini antara D dan E. Nah, ini kan antara D dan E ya. D dan E. Antara D dan E yang ada hanyalah R 8 ohm.
hanya ada R 8 ohm. Sehingga ya rumusnya juga cuman ohm saja ya. Yaitu I, berarti I-nya menggunakan I efektif ya. I kali R. Nah, I-nya adalah 6 akar 2. R-nya 8. Jadi 48 akar 2. Satuannya volt. Gitu ya. Oke, ini sudah ke L. Kita lanjutkan ke habis L. Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Nah, ini M. Nilai tegangan antara E dan F. Ya, kita lihat M. Tegangan antara V dan F. V antara E dan F. Kita lihat antara E dan F ini ada induktor ya, ada induktor. Berarti ini adalah I efektif ya. Dikalikan dengan XL gitu. Jadi rumusnya sama, I kali R. Cuman R-nya bukan R tapi XL. Tadi I efektifnya tuh berapa? Lupa lagi ya. I efektifnya kita dapatkan 6 akar 2. 6 akar 2 kali XL. XL-nya kan W. Tadi XL udah ada ya nilainya. XL-nya tadi udah ada di halaman sebelumnya. XL-nya 4 ohm. XL-nya 4 ohm sudah ada. Jadi tinggal kita kalikan 4. Jadinya 24 akar 2. Oke. Kemudian MN. Nilai tegangan antara F dan G. FG. Antara F dan G ini ada kapasitor. Sehingga ya rumusnya berarti I efektif ya dikalikan dengan XC. Nah, efektifnya 6 akar 2. XC-nya tadi udah ketemu adalah 10 ohm ya. Jadi hasilnya adalah 60 akar 2. Nah, XC-nya kan 10 ya. Coba kita lihat lagi XC-nya. Nah, betul, XC-nya 10. Kemudian O. Ya, kita cari O. O di sini ya. O. Apa yang ditanya? Nilai tegangan, waduh banyak sekali. Nilai tegangan antara D dan F. Antara D dan F. Antara D dan F di sini ada R dan L. R dan L. Berarti begini, ini efektif. Ini kita kalikan Z, tapi karena kalau Z karena cuma ada R dan L ya, R dan L, maka rumusnya jadinya gini. R kuadrat ditambah dengan X L kuadrat. Begitu aja, ini L ya. Begitu aja. Jadi di sini 6 akar 2. R-nya 8 kuadrat. XL-nya tadi 4 ya, 4 kuadrat. Nah, jadi 6 akar 2. Di sini 64. Di sini 16. Oke, jadi 6 akar 2. 6 tambah 4, 10. 6, 70, 80. Nah, begitu ya. Akar 80. Akar 80 berapa? Ini kan ada 4 ya, kali 20 ya. 20 itu 5 kali 4 lagi ya. Betul? Nah, ini lihat 4-nya bisa keluar ya. 4-nya bisa keluar 1. Nah,
Jadi adalah 24 akar 10 ya. 2 kali 5-nya 10. Oke ya. O. Sekarang P. Nilai tegangan antara E dan G. Aduh ya. E dan G. Berarti I efektif dikali akar antara E dan G, ini ada L dan C ya. Ada L dan C. Berarti ini adalah XL kurangi XC kuadrat. R-nya tidak ada. 6 akar 2 begitu. Nah, XL dan XC kan 10 kurangi 4 ya. Atau ini 4 kurangi 10 ya. Nah, gitu kan. Nah, ini kuadrat sama akar bisa hilang. 4 kurangi 10-nya adalah 6. Nah, jadi hasilnya adalah 36 akar 2. Ya, oh ya, satuannya volt. Oke ya. P. Sekarang Q. Aduh, ya, terakhir ya kayaknya ya. Tegangan. Q. Tegangan antara D dan G. Ada semua ini mah ya, antara D dan G mah ada semuanya. P antara D dan G. Berarti I efektif. Ini mah kalikan aja dengan Z kalau gitu. Ya, gitu kan. Efektifnya 6 akar 2. Nah, Z-nya tadi adalah 10 ya. Z-nya 10. Jadi 60 akar 2 volt. Ya, gitu ya. Tadi kan Z-nya udah ketemu. Oke. Kemudian apa lagi? Habis Q, kemudian R. Nilai faktor daya. Ini sudah tidak cukup tempatnya ya. Oke.